Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model konsep kurikulum dan pengertian model pengembangan. Yang pertama yaitu pengertian model konsep kurikulum. Model merupakan suatu konstruksi dari suatu konsep yang digunakan sebagai pendekatan untuk memahami suatu realitas. Winardi mengemukakan bahwa model bukanlah suatu realita kehidupan, karena realitas kehidupan ini tidaklah linear, sementara model merupakan pendekatan untuk memahami atau mendekati realitas. Kurikulum diartikan sebagai berbagai penafsiran, namun demikian secara umum ada kesamaan, yaitu kurikulum sebagai suatu program pembelajaran yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Awalnya, istilah kurikulum diartikan a running course, berasal dari bahasa Latin curriculum dan bahasa Prancis course yang berarti to earn. Dengan demikian, model konsep kurikulum dapat diartikan sebagai suatu model kurikulum tertentu yang dilahirkan dari suatu paham filsafat, psikologi, sosiologi, serta iptek tertentu. Selanjutnya yaitu pengertian model pengembangan. Pengembangan kurikulum sendiri berasal dari kurikulum development, yang berarti peralihan total atau substansi mengenai beberapa komponen yang terdapat dalam suatu kurikulum dan dalam waktu yang lama. Hasil analisis terhadap kurikulum yang berlaku berkisar antara 7 sampai 10 tahun. Pengembangan kurikulum umumnya dimulai dari perubahan konsepsional yang mendasar, kemudian perubahan struktural. Pengembangan disebut bersifat tertentu jika hanya terjadi perubahan pada komponen tertentu, misalnya pada tujuan, isi, metode, atau sistem penilaiannya. Pengembangan dikatakan menyeluruh jika mencakup perubahan pada semua komponen kurikulum. Yang selanjutnya adalah model-model konsep kurikulum. Yang dimaksud dengan model konsep kurikulum adalah suatu model kurikulum tertentu yang dilahirkan dari suatu paham filsafat, psikologi, sosiologi, dan iptek secara tertentu. Dalam kurikulum, John Denial mengemukakan ada 4 macam konsep, yaitu kurikulum akademis, humanistis, rekonstruksi sosial, dan teknologi. Yang pertama adalah konsep kurikulum akademik, yang merupakan model yang pertama dan tertua. Sejak sekolah berdiri, kurikulum ini bahkan sampai sekarang masih diterapkan, walaupun sudah berkembang dengan tipe-tipe yang lain. Sekolah tidak melepaskan tipe ini, karena dengan praktis, mudah disusun, dan mudah digabungkan dengan tipe-tipe yang lain. Kurikulum akademis bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Semua ilmu pengetahuan dan nilai-nilai telah dikemukakan para pemikir masa lalu. Fungsi pendidikan, pemeliharaan, dan pewarisan hasil budaya dikembangkan dalam kurikulum ini. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Belajar adalah berusaha menguasai ilmu sebanyak-banyaknya menurut kurikulum akademik. Yang selanjutnya adalah kurikulum humanistik. Dalam pandangan humanisme, kurikulum adalah suatu yang dapat menunjang perkembangan anak dalam aspek kepribadiannya. Kurikulum dapat dilihat sebagai suatu proses yang mampu memenuhi kebutuhan individu untuk mencapai integrasi perkembangan dalam menuju aktualisasi diri dan atau perwujudan diri. Kurikulum humanistik bertolak dari asumsi bahwa anak adalah pertama dan tokoh utama dalam pendidikan. Anak adalah subjek yang menjadi sentral aktivitas pendidikan. Anak memiliki sejumlah potensi kemampuan dan perkembangannya dan mampu berkembang sendiri. Kemudian selanjutnya adalah kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi ini lebih menekankan pada problem-problem yang dihadapi oleh murid dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi kurikulum ini mengemukakan bahwa pendidikan bukanlah upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, dan kerjasama. Dan yang terakhir adalah kurikulum teknologi. Dalam pandangan teknologi, kurikulum merupakan proses teknologi untuk tuntutan kebutuhan tenaga yang mampu membuat keputusan. Penerapan teknologi dalam pendidikan, khususnya kurikulum ini khususnya meliputi 2 bentuk, yaitu bentuk perangkat lunak dan perangkat keras. Teknologi pendidikan di sini dalam arti teknologi alat, lebih menekankan penggunaan alat-alat teknologi. Selanjutnya
yaitu model pengembangan kurikulum. Dalam kurikulum seringkali digunakan model dengan menggunakan grafik untuk menggambarkan elemen-elemen kurikulum, hubungan antar elemen, serta proses pengembangan kurikulum. Pada prinsipnya, pengembangan kurikulum berkisar pada pengembangan aspek ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang perlu diimbangkan dengan perkembangan pendidikan manusia, dan di sisi lain seringkali memiliki keterbatasan dalam kemampuan menerima, menyampaikan, dan mengolah informasi. Karenanya, diperlukan proses pengembangan kurikulum yang akurat dan terseleksi, serta memiliki tingkat relevansi yang kuat. A. Taylor's Model. Salah satu model pengembangan kurikulum adalah model pengembangan kurikulum Taylor. Model pengembangan kurikulum Taylor ini bersifat bagaimana merancang suatu kurikulum agar sesuai dengan tujuan dan misi suatu institusi pendidikan. Yang kedua atau B. Demonstrasi model. Pengembangan model demonstrasi ini bersifat grassroots, datang dari bawah, dan model ini diprakarsai oleh beberapa sekolah atau kelompok guru, dan kemudian mereka bekerja sama dengan para ahli untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan terhadap beberapa komponen kurikulum yang ada. Selanjutnya, C. Became System. Model ini dinamakan sistem Become karena memang diciptakan dan dikembangkan oleh Become, seseorang ahli kurikulum. Selanjutnya yaitu Oliva's Model. Model kurikulum bersifat simpel, komprehensif, dan tematis. Selanjutnya yaitu Tobas Inverter Model, yaitu menitikberatkan kepada bagaimana mengembangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan. Selanjutnya yaitu Rogers Interpersonal Relation Model. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.